Setelah semua yang Hari lakukan, ternyata itu tidak membuat Temu ilfil. Di sini, Hari pun menganggap Temu hanya mengincar harta dari keluarga Yunsu. Untuk mengakhiri masalah yang terjadi, akhirnya Yunsu pun memutuskan mengajak Temu bertemu. Yunsu akan menjelaskan semua yang terjadi, dan mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. 거기다가 Singkat cerita, Yonsu pun pergi ke tempat yang telah ditentukan. Dan saat memarkirkan mobilnya, Yonsu hampir saja menabrak mobil seseorang. Dan ternyata orang yang hampir ditabraknya adalah orang yang ditemui Yonsu di Tosarba tempo hari. 혹시 그때 Su pun lekas memberikan kartu namanya. Songhun pun melihat kartu nama tersebut dan di sana tertulis Jin Yongsu. Temu yang ada di situ pun akhirnya menyadari bahwa Yonsu yang ditemui sebelumnya adalah Jin Yongsu palsu. Setelah mengetahui fakta bahwa Jin Yongsu yang dia temui palsu, Temu pun lantas menanyakan siapa wanita yang ditemuinya kemarin. Awalnya Yonsu mencoba berbohong dengan berkata bahwa dia tidak mengenal Hari. Namun karena kecerdikan dari Temu, akhirnya Yonsu tidak bisa mengelak lagi. Dengan sedikit ancaman, Temu pun meminta kepada Yonsu untuk dipertemukan dengan wanita yang telah membohonginya. Yonsu mengajak Hari untuk berbelanja pakaian dan ternyata Yonsu menyebak Hari untuk mempertemukannya dengan Temu. 하리 너 입고 싶은 걸로 편하게 다 입어봐. 야, 난 이게 제일 예쁜데? 얘도 참 태무 사장이 올 거야. 누가 와? 나도 어쩔 수가 없었어. Hari yang panik saat melihat wajah Temu tidak sengaja menjatuhkan kupon restoran milik keluarganya yang langsung diambil oleh Temu. Dan ternyata kupon itu pun dijadikan senjata oleh Temu untuk mengancam Hari. Seandainya Hari kabur atau menghilang, Temu akan datang ke restoran keluarganya. Hari pun meminta maaf kepada Temu dan berjanji akan melakukan apapun saat Temu membutuhkan bantuannya. Karena hanya itu yang dia bisa lakukan, Temu pun menyetujuinya. Hari pun kembali memasukkan identitasnya dan mengaku bernama Gem Yi. Hal itu dilakukan karena Hari takut Temu akan mengetahui bahwa dia adalah karyawan di perusahaannya. 금희요, 금희. Saat Temu pulang pun, kakek menanyakan kelanjutan kencan buta Temu dan Yunsu. Kakek pun dibuat kecewa dengan jawaban Temu karena Temu berkata bahwa dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Yunsu. Setelah mengetahui kabar tersebut, kakek pun langsung bergerak cepat dan menjadwalkan kencan buta lagi untuk Temu. Temu pun dijadwalkan melakukan kencan buta dengan 10 wanita berbeda di dalam satu hari. Akhirnya satu persatu dari wanita tersebut ditemui oleh Temu. Namun tidak ada satupun yang membuatnya tertarik. Semua wanita tersebut malah membuat Temu merasa bosan. Setelah selesai melakukan semua kencan hari ini, Seung-hun bertanya kepada Temu apakah ada wanita yang membuatnya tertarik. Temu pun menjawab tidak ada. Hal tersebut pun membuat Seung-hun merasa heran karena dia melihat bahwa wanita yang ditemui Temu hari ini jauh lebih baik daripada Yunsu palsu. Temu dan Seung-hun akhirnya sampai di ruangan kerjanya. Di sana terlihat sang kakek telah menunggu kedatangannya. Temu pun langsung protes kepada kakeknya karena dia harus kencan dengan 10 wanita dalam satu hari. Namun kakek pun langsung menjawab hal itu dikarenakan Temu yang telah mempermainkannya. Kakek yang awalnya sudah merasa senang karena cucu satu-satunya akan segera menikah, tiba-tiba dia membatalkannya. Kemudian kakek pun memberikan daftar 10 wanita lainnya yang harus ditemui oleh Temu besok. Namun saat kakek hendak pergi, tiba-tiba Temu berkata bahwa ada wanita yang ingin dinikahinya. Hal itu pun membuat kakek sedikit terkejut. Walaupun kakek kurang percaya dengan yang dikatakan oleh Temu, dia pun berusaha mempercayainya dan ingin segera dipertemukan dengan wanita tersebut. Esokan harinya, Temu menelpon Shin Hari. Temu pun mengajak Hari untuk bertemu dengannya, dan akhirnya mereka berdua pun bertemu di sebuah kafe. Ternyata benar saja, Temu meminta Hari untuk berpura-pura kencan dengannya dan menjadi pacar bohongan. 전혀 없거든요. 김치국도 참 진짜로 사귀자는 게 Hari pun menolak tawaran dari Temu. Walaupun Temu sudah menawarkan imbalan yang sangat besar, Hari tetap tidak mau. Walaupun hal tersebut hampir saja membuat Hari tergoda. 두 배요? Karena sudah larut malam, Temu pun mengantarkan Hari pulang. 있습니까? 아무리 생각해도 안 되겠어요. 죄송합니다. 나 속인 거 Saat Hari bersiap untuk istirahat, tiba-tiba Temu kembali menelpon dan berkata kalau dia sudah ada di depan rumahnya. Dengan terpaksa Hari pun menemui Temu.
Ternyata di sini Temu masih kekeh meminta untuk menjadi pacar bohongannya. Hari terus menolak dan meninggalkan Temu. 그냥 딴 여자 찾아보세요. Temu pun mengejar. Saat mereka berdebat, Hari pun melihat adiknya sedang berjalan ke arah rumah. Dengan refleks, Hari pun mendorong Temu. Temu yang akan terjatuh tidak sengaja menarik Hari dan membuat mereka berdua pun terjatuh.